Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 10. Pada segitiga berikut, panjang AC 10 cm. Ditanyanya panjang BD. Perhatikan, untuk mencari panjang BD, kita butuh salah satu sisi yang ada di segitiga BCD ini, ya. Jadi kita butuh, ini kan sudah ada sudut, kita butuh salah satu sisi yang ada di BCD. Kira-kira sisi mana yang bisa kita cari? Nah, jawabannya adalah sisi BC, karena sisi BC ini bisa dicari menggunakan bantuan segitiga yang besar. Saya ulangi ya. Jadi kalau pengen mencari sisi BD pada segitiga BCD, itu kita butuh salah satu sisi, entah itu CD atau BC, untuk bisa mencari ini BD-nya. Sementara dari sekian sisi yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita cari adalah BC, karena terkait dengan ini segitiga yang besar ini, ya, ada 30 derajat, ada 10, maka BC-nya ketemu. Jadi langkah pertama kita akan menentukan panjang BC dulu, gitu ya. Menentukan panjang BC. Oke, lihatlah segitiga yang besar, yaitu ABC. Saya keluarkan segitiga ABC untuk mempermudah. Ini 30 derajat, kemudian ini A, ini B, ini C, di sininya 10. Jika dilihat dari 30 derajat, maka yang menjadi sisi depan adalah ini, yang ini samping, yang ini miring. Ternyata sisi BC berada di sisi depan. Kalau pengen mencari BC, yaitu depan, yang diketahuinya miring, kita akan menghubungkan depan dan miring. Demi. Demi adalah sin, ya. Sin demi. Berarti kita kerjakan 30 ini dengan sin. Sin 30 derajat adalah depan per miring. Sin 30 itu setengah. Depannya BC belum diketahui, sementara miringnya AC, yaitu 10. Miringnya 10. Kita kalikan silang, setengah kali 10 itu 5, atau kita coret saja seperti ini. 5 kali silang jadinya 5 sama dengan BC. Oke, setelah BC diketahui 5, kita tulis di sini 5. Kita keluarkan segitiga yang kecil. Kita akan menentukan BD sekarang. Menentukan sisi BD yang dicari, ya. Lihatlah segitiga yang kecil, yaitu segitiga BCD, siku-siku di B. Saya keluarkan segitiganya. Di sini 60 derajat, di sini D, di sini B, di sini C. Oke, jika dilihat dari 60 derajat, maka BC menjadi sisi depan, BD menjadi samping, sedangkan DC atau CD itu sisi miring. Dari soal diketahui bahwa, dari perhitungan sebelumnya diketahui bahwa BC-nya 5, kita isi di sini 5. Kita akan mencari BD. Nah, BD itu samping, diketahuinya BC itu depan. Depan menghubungkan ke samping, ya. Yang bisa menghubungkan depan dan samping atau desa itu adalah tangen. Tangen 60, ya. Tangen 60 adalah depan per samping. Desa. Tan 60 itu akar 3, depannya itu 5, sampingnya itu BD. Kita kalikan silang, BD-nya ke kiri. Ini 5, akar 3-nya tukar ke bawah. Jadi kayak kita kali silang, ya, BD kali ke sana, yang akar 3 kali ke bawah. Jadinya 5 per akar 3. Seperti biasa, kita perlu mengalikannya dengan akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh 5 per 3 akar 3. Inilah panjang dari BD yang kita cari. Oke, langkahnya lumayan panjang, karena kita harus mencari dulu sisi yang namanya BC, sisi persekutuan antara kedua segitiga ABC dan BCD. Mungkin dengan contoh berikutnya kita bisa lebih memahami konsep ini. Pada segitiga berikut,
panjang AD adalah 2. Kemudian tentukan panjang BC. Sama seperti tadi, untuk mencari panjang BC, kita perlu salah satu sisi dari segitiga BCD. Bisa BD, bisa CD. Dalam hal ini, panjang BD tidak bisa ditentukan saat ini. Yang bisa ditentukan adalah panjang CD, yaitu bisa ditentukan lewat bantuan segitiga yang kiri. Oke, saya akan mencari panjang menentukan CD dulu. Karena CD ini sebagai bantuan untuk mengerjakan segitiga yang kanan. Oke, kalau kita lihat dari 60 derajat yang kiri, seperti ini ya. Ini 60 derajat, ini A, ini D, ini C, ini 2. Sisi depan adalah CD, ini sisi samping, ini sisi miring. Untuk mencari CD depan, diketahuinya samping, depan dan samping itu adalah tangen. Tangen 60 sama dengan depan per samping. Tangen 60 itu akar 3, silakan lihat tabel atau dihafalkan. Depannya di sini CD yang kita cari, sedangkan sampingnya 2. Kita kali silang ke sana, berarti 2 akar 3 sama dengan CD. Atau CD sama dengan 2 akar 3. Oke, saya tulis di situ CD-nya 2 akar 3. Sebentar, kita akan mencari yang ditanyakan yaitu panjang BC. Menentukan panjang BC. Saya gambar segitiga yang kanan ya. Di sini D siku-siku, di sini C, di sini B 30 derajat. Tadi CD sudah dihitung, hasilnya 2 akar 3. Kalau dilihat dari 30 derajat, 2 akar 3 menjadi depan ya. Ini depan. Sampingnya yang siku-siku sama depan, ini miringnya yang tidak ada siku-sikunya. Di soal yang ditanyakan adalah BC, yaitu miring. Sementara yang diketahui depan dan miring, demi itu sin. Jadi kita kerjakan dengan sin. Sin 30 sama dengan demi. Sin 30 itu setengah, depannya sendiri itu 2 akar 3, sementara miringnya yang dicari yaitu BC. Kita kalikan silang, BC kali 1 itu BC, 2 kalikan silang ke sana jadinya 4 ya, akar 3. Nah, sekarang panjang BC sudah bisa ditentukan. Oke, contoh terakhir nomor 12. Pada segitiga berikut, panjang BD adalah akar 3. Tentukan panjang AC. Ini seperti contoh sebelumnya yang ditanyain ini. Maka untuk mencari AC kita butuh salah satu sisi, bisa AD atau CD. Nah, yang bisa dicari adalah yang CD. Jadi kita lihat segitiga yang kanan dulu. Kita akan mencari CD dulu. Menentukan panjang CD. Kita fokus ke segitiga yang ada di sebelah kanan ya. Oke, segitiga apa ini? BCD, siku-siku di D. Oke, BC 60 derajat dengan BD-nya akar 3. Jika dilihat dari BC 60 derajat ini, yang menjadi depan adalah CD, ini menjadi samping, ini menjadi miring. Kita akan mencari CD. CD ada di sisi yang depan ya. Depannya dicari, diketahuinya samping. Yang menghubungkan depan dan samping itu adalah tangen. Berarti tangen 60 itu adalah depan per samping. Tan 60 akar 3, depannya 60 adalah CD yang kita cari. Sampingnya adalah akar 3. Kita kalikan silang, akar 3 kali akar 3 itu 3. Sama dengan CD. Oke, CD sudah ketemu akar 3, A3. Kita akan mencari AC. Sekarang kita beranjak ke segitiga yang kiri. Saya gambar dulu segitiganya. Ternyata sudutnya 45 derajat. ADC. Ditanyainnya adalah yang AC. Oke. Jika dilihat dari sudut 45, CD menjadi depan,
AD menjadi samping, ini menjadi miring ya AC-nya. Yang diketahui adalah dari perhitungan sebelumnya, CD-nya, yaitu depannya, nilainya 3. Oke, kita akan mencari miring. Depan miring. Yang menghubungkan depan dan miring adalah sin. Sin 45 sama dengan depan per miring. Sin 45 itu setengah akar 2. Depannya itu 3. Kemudian per miringnya dicari, yaitu AC. Oke, dalam hal ini kita akan merubah setengah akar 2 itu menjadi bentuk seper akar 2 saja, biar ngalikannya lebih cepat. Coba saya buat seperti ini. Seper akar 2 sama dengan 3 per AC. Kenapa seperti ini? Biar lebih cepat perhitungannya. AC kali 1 itu AC. 3 kali akar 2 itu 3 akar 2. Sudah ketemu panjang AC-nya 3 akar 2. Loh, bagaimana kalau tidak dibalik? Misalkan tidak dibalik tuh. Saya coba perhitungan yang lain. Misalkan tidak dibalik, berarti kita buat seperti ini. Setengah akar 2 sama dengan 3 per AC. Nanti agak panjang ya. AC-nya pindah ke kiri. 3 per setengah naik jadi 2 per 1. Akar 2-nya ke bawah. Jadi AC sama dengan 6 per akar 2. Nah, kita harus mengalihkan ini dulu. Akar 2 kali akar 2 gini. Jadinya 6 akar 2 per 2. Atau 3 akar 2. Yaitu sama. Ini atau sih. Cuman saran saya, kalau AC-nya di bawah, usahakan cari bentuk yang akarnya juga di bawah. Yang dicari di bawah atau penyebut, usahakan akarnya sudah di penyebut. Sehingga nanti pas dikalikan silang, sudah langsung pas ya. Kalau cara yang kedua yang kanan ini, yang dicari di bawah malah setengah akar 2, akarnya di atas. Jadi saat kita tukar AC-nya ke atas, akarnya jadi ke bawah. Berarti kita harus mengalihkan dengan akar 2 per akar 2 dulu, baru bisa ketemu hasil akhirnya. Baik, sampai sini dulu untuk materi penggunaan sudut istimewa dalam menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa.